Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafa Hafian Pratama dengan NPM 1009030333127. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa kepuasan yang saya rasakan di perkuliahan semester genap tahun akademik 2024 sampai 2025. Jadi yang saya rasakan pada semester genap tahun akademik 2024 sampai 2025 ini, saya mengalami perasaan yang cukup puas saat mengikuti salah satu pertemuan perkuliahan di salah satu mata kuliah yang saya apu. Jadi pas pertemuan itu di suatu hari, dosen yang sedang mengajar saya ini membahas studi kasus yang memang nyata tentang strategi pemasaran digital sih dari sebuah brand lokal di Bandung yang memang lagi naik daun lah pada tahun 2025 ini. Dan memang kebetulan saya sendiri tahu dengan brand lokal ini gitu. Jadi secara tidak langsung saya merasa antusias lah pada saat dosen ini menjelaskan tentang materi ini. Terus pas perkuliahan dilakukan dengan melakukan diskusi gitulah di kelas tuh, dengan diskusi kelompok. Jadi eh, mahasiswa yang berada di kelas itu jadi apa ya, saling berdiskusi lah gitu sama sesama mahasiswa dan juga dosennya. Jadi bukan cuma dosennya aja yang ngejelasin kayak ceramah gitu. Terus perasaan yang saya rasakan pada saat saya di mata kuliah itu, saya merasa sangat sangat antusias lah dan juga sangat termotivasi dengan penjelasan yang dijelaskan oleh dosen itu karena eh, pemasaran yang dilakukan lokal brand Bandung ini tuh memang sangat bagus lah gitu. Terus saya juga ngerasa terlibat juga lah gitu dan juga tertantang buat berpikir kritis di kelas mata kuliah tersebut. Jadi saya juga kayak ngerasa akhirnya ada materi yang memang apa ya, materi yang ngerasa sangat relevan lah dan juga nyata dan juga real gitu di perkuliahan mata kuliah tersebut gitu. Terus saya juga lebih semangat juga untuk mengenali beberapa cara tentang digital marketing gitu. Terus saya juga merasa gimana ya, berpikir secara gimana ya, secara langsung lah dengan referensi lokal brand Bandung itu. Dan juga saya kayak ngerasa berencana ada hubungan topik tersebut itu dengan ide bisnis kecil yang saya sedang coba. Terus sasaran saya saat itu untuk memahami penerapan apa ya, penerapan bisnis di dunia nyata, di dunia nyata dari materi perkuliahan pada perkuliahan saat itu, dan juga mengasah kemampuan saya tertuju pada materi perkuliahan dari dosen itu dan juga metode penyampaian dari dosen yang interaktif dan juga mendorong motivasi terhadap mahasiswa yang ada di kelas itu. Terus ada juga hal yang membuat saya puas, yaitu karena saya ngerasa dihargai lah sebagai mahasiswa di kelas itu oleh dosen itu. Pendapat saya juga didengarin gitu sama dosennya itu. Terus dosennya juga mampu buat nyiptain suasana kelas yang lebih hidup lah, lebih terbuka, terus lebih inspiratif. Terus saya juga ngerasa belajar sama cara kayak gitu yang memang jauh lebih efektif lah gitu
dibandingkan hanya kayak ngebaca slide-slide di PowerPoint yang diberikan oleh dosen itu dan juga mencatat materi yang diberikan dosen tersebut. Terus saya juga ngerasa puas lah yang saya alami saat di kelas itu karena keselarasan antara apa ya keselarasan yang memang saya alami saat di kelas itu antara aspek yang memang karena saya senang karena dosennya membahas brand lokal Bandung yang saya tahu, terus juga aspek yang memang dosennya itu mudah untuk mudah untuk kita pahami lah penjelasan yang dijelaskan oleh dosen tersebut, dan juga perilaku keaktifan kita sebagai mahasiswa terhadap mahasiswa lain dan juga dosen pengapu mata kuliah tersebut. Terus saya juga menyadari sikap yang positif lah pada saat itu yang berada di kelas itu. Terus juga karena pengalaman positif itu gimana ya, saya juga kayak ngerasa lebih aktif gitu, lebih terlibat sama mahasiswa-mahasiswa lain sama dosennya juga gitu. Terus menurut saya sikap 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 itu bisa berubah gitu seiring berjalannya dengan waktu, tergantung sama pengalaman, lingkungan, dan juga cara penyampaian dari dosen dosen tersebut terhadap mahasiswa yang ada di kelas gitu. Tapi di situasi tertentu juga seseorang bisa memiliki sifat yang khas lah gitu, sifat yang khas. Jadi kayak misalkan tuh kayak selalu antusias kalau misalkan ada topik yang memang dia suka kayak saya tadi. Terus memang materinya tuh relevan sama yang dia minati gitu. Jadi perubahan sikap itu sangat mungkin terjadi terutama kayak seseorang yang mengalami pengalaman yang gimana ya, mengesankan lah gitu di dalam hidupnya itu. Bisa jadi mengesankan secara positif maupun negatif. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.